semuanya, kali ini mari sama-sama kita kilas latar belakang singkat dari surat atau Gosho Nichiren Daishonin yang berjudul Perbandingan Sutra Bunga Teratai dan Sutra-Sutra Lainnya. Surat ini ditulis pada tahun 1280 oleh Nichiren Daishonin yang saat itu menetap di Gunung Minobu. Surat yang dibuat dalam bentuk tanya jawab ini ditujukan kepada muridnya yang bernama Tokijonin yang tinggal di provinsi Shimosa. Berdasarkan bab ke-10 dari Sutra Bunga Teratai yang berjudul Guru Dharma, terdapat satu kalimat sebagai berikut. Sutra Bunga Teratai ini adalah yang paling sulit dipercaya dan paling sulit dimengerti. Kalimat tersebutlah yang dijadikan sebagai landasan dari serangkaian tanya jawab dari surat Daishonin ini. Pada awal surat ini, Daishonin memperkenalkan 3 cendekiawan Buddhis yang telah menafsirkan kalimat tersebut dengan tepat. Mereka adalah Nagarjuna dari India, Tiantai dari Tiongkok, dan Dengyo dari Jepang. Selanjutnya, Daishonin menjelaskan bahwa ada 2 jenis ajaran yang berbeda. Jenis yang pertama disebut sebagai ajaran yang sementara, dan jenis kedua disebut sebagai ajaran yang sesungguhnya. Walaupun keduanya adalah sama-sama ajaran dari Sang Buddha Sakyamuni, namun ajaran yang sementara adalah ajaran yang telah disesuaikan dengan kapasitas daya paham dari para manusia. Maka itu, ajaran ini adalah mudah untuk dipahami dan dipercaya bagi manusia. Semua sutra Buddhis selain Sutra Bunga Teratai masuk ke dalam jenis ajaran yang sementara. Di lain pihak, ajaran Sutra Bunga Teratai yang disebut sebagai ajaran yang sesungguhnya adalah ajaran yang merupakan pencerahan sesungguhnya dari Sang Buddha Sakyamuni sendiri, tanpa disesuaikan pada daya paham dari para manusia. Maka dinyatakanlah bahwa ajaran ini sulit dipahami dan dipercayai oleh para manusia. Daishonin mengatakan bahwa walaupun Sutra Bunga Teratai adalah ajaran yang sulit untuk dipahami dan dipercayai, namun hanya ajaran inilah yang sesungguhnya dapat mengatasi kegelapan mendasar yang melekat dalam kehidupan manusia secara tuntas. Dalam surat ini, Daishonin juga menjelaskan sedikit tentang penyebaran Buddhisme dari India hingga ke Jepang. Setelah adanya Buddhisme di Jepang pun, banyak sekali pemuka agama yang menyebarkan ajaran Sang Buddha dengan tidak tepat. Bahkan hal ini dibiarkan selama ratusan tahun lamanya. Ajaran yang sesungguhnya tidak ditegakkan, dan yang populer adalah ajaran yang sementara, termasuk ajaran Buddhisme yang melenceng dan diputar balikan. Semua kekacauan ini merajalela di tengah masyarakat. Daishonin mengatakan bahwa Buddhisme ibarat badan, dan masyarakat ibarat bayangannya. Tidaklah heran mengapa masyarakat menjadi semakin kacau karena mereka hanya bisa berpegang pada ajaran yang salah. Itulah mengapa Daishonin dengan sangat teguh menegakkan kembali ajaran Sutra Bunga Teratai. Jika ajaran atau filosofi yang menjunjung tinggi martabat jiwa tidak ditegakkan, masyarakat akan kehilangan topangan pokok, menjadi hilang arah dan tersesat. Inilah mengapa masyarakat di zaman Daishonin menjadi sangat sengsara dan terjadi banyak bencana. Terlebih lagi, masyarakat cenderung menganggap bahwa setiap fenomena kejadian di dunia tidak ada hubungannya dengan Buddhisme. Daishonin mengajarkan bahwa Buddhisme tidaklah terpisah dari masyarakat maupun kehidupan sehari-hari. Nyatanya, Buddhisme dengan ajaran yang sesungguhnya adalah sumber tenaga untuk perubahan dalam masyarakat. Sebagai murid Daishonin, marilah kita meneruskan semangat beliau untuk terus berjuang demi menegakkan ajaran yang sesungguhnya. Melalui sikap, tindakan, dan pemikiran kita sehari-hari yang sesuai dengan ajaran yang sesungguhnya, termasuk semua upaya kita untuk memajukan Kosen Rufu, kita semua akan mampu meluruskan kembali badan yang bengkok, agar lingkungan kita termasuk hidup kita sendiri akan menjadi lebih damai dan bahagia sesuai dengan ajaran dari pencerahan sejati Sang Buddha.